Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tim SAR kembali evakuasi 2 korban akibat robohnya jembatan Lalan di Kabupaten Musi Banyuasin. Panen raya di Desa Cahaya Maju, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hasilkan 50 ton padi dalam setahun, bisa panen 3 kali. Aneka perlombaan seru digelar di sejumlah sekolah di Kota Palembang dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kongres ke-21 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia di Kota Palembang kembali diwarnai kericuhan. Bahkan malam dalam 2 hari berlangsungnya kongres. Akibat kejadian ini, seorang mahasiswa menderita luka serius pada bagian kepalanya. Kericuhan kembali mewarnai Kongres ke-21 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang digelar di Gedung Dempo Komplek Jakabaring Sport City Palembang pada Selasa malam. Peserta yang hadir terlibat baku hantam dengan pihak panitia acara. Beruntung aksi ini berhasil dicegah aparat kepolisian yang telah berjaga di lokasi kejadian. Kericuhan bermula saat sejumlah peserta yang hadir mempertanyakan belum dimulainya rapat pleno pemilihan ketua umum kepada pihak panitia. Suasana pun semakin memanas saat kedua belah pihak terlibat adu mulut. Sementara pada Rabu malam, kericuhan juga masih terjadi. Puluhan mahasiswa asal Sulawesi Tengah dan Maluku ini terlibat adu mulut dengan panitia kongres. Bahkan suasana semakin memanas hingga kedua belah pihak terlibat aksi saling dorong. Kericuhan terjadi saat peserta kongres mendesak agar sidang pleno dengan agenda tatip pemilihan ketua umum ditunda. Mereka beralasan peserta belum quorum atau kurang dari separuh anggota yang hadir. Yang pertama memang forumnya belum quorum ya. Jumlah yang harusnya sesuai aturan itu belum mencapai forumnya, sehingga memang hari ini kita belum bisa melanjutkan sidang itu. Hari ini kita harus sidang tatip. Namun karena situasi belum memungkinkan, quorum belum tercapai, akhirnya kita tunda dulu. Sampai besok ya? Sampai besok. Suasana pun akhirnya mereda setelah pihak panitia menunda jalannya rapat pleno pemilihan ketua umum hingga hari Kamis. Dede Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Bisa dimengerti ya, Dede? Kodam 2 Sriwijaya bersama Kementerian Pertanian menggelar panen raya di Desa Cahaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hasilnya, lebih dari 50 ton padi terpanen pada periode ini. Program ini merupakan upaya percepatan ketahanan pangan nasional di Sumatera Selatan. Panen yang sebelumnya 2 kali dalam 1 tahun, kini dapat dilakukan 3 kali per tahunnya. Bulir-bulir padi menguning ini akan menghasilkan lebih dari 50 ton padi. Inilah hasil panen raya kedua di Desa Cahaya Maju, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Panen raya digelar Kodam 2 Sriwijaya bersama Kementerian Pertanian dan Pemkab Ogan Komering Ilir. Panen padi dari lahan seluas 485 hektar ini merupakan hasil dari program optimasi lahan atau OPLA yang dibentuk TNI dan Kementerian Pertanian. Dalam program ini, Kodam 2 Sriwijaya berperan dalam pembuatan konstruksi lahan termasuk pompanisasi dan pendampingan petani. Tentunya ini Bulog harus menyerap ini, ya, harapannya gitu. Jadi masyarakat menjual ke Bulog, tujuannya untuk cadangan pangan nasional sehingga bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Ya, program kita adalah ikut dalam optimasi lahannya, ya, pembuatan tanggul-tanggul, parit-paritnya, kemudian konstruksi khususnya ya, termasuk pompanisasinya, pemasangan pompanisasinya. Program optimalisasi lahan merupakan upaya percepatan ketahanan pangan nasional di Sumatera Selatan. Program ini dapat meningkatkan produksi padi hingga panen yang sebelumnya 2 kali dalam 1 tahun, kini bisa dilakukan 3 kali per tahunnya.
Pihak Kementerian Pertanian juga memberikan bantuan mesin pompa air hampir 800 unit untuk anggota kelompok tani. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Apakah Anda sudah membayar pajak kendaraan? Petugas Samsat Kota Prabu Mulih akan memburu pemilik kendaraan yang menunggak pajak hingga ke alamat pemiliknya. Petugas Samsat dan kepolisian juga akan gencar melakukan razia pajak kendaraan di jalan raya. Belum bayar pajak kendaraan bermotor? Wah, siap-siap. Petugas pajak akan memburu pemilik kendaraan yang menunggak pajak hingga ke alamat pemilik. Jumlah kendaraan bermotor yang menunggak pajak di Kota Prabu Mulih masih cukup tinggi. Berdasarkan data Samsat Prabu Mulih, masih ada 50% pemilik kendaraan bermotor yang menunggak pajak di tahun 2024. Total jumlah kendaraan yang menunggak pajak lebih dari 5.000 unit roda 2 dan roda 4. Samsat Prabu Mulih ditargetkan untuk memperoleh pendapatan pajak kendaraan di tahun ini sebesar 41 miliar rupiah. Namun hingga triwulan kedua pencapaian target pajak kendaraan baru mencapai setengahnya, sekitar 21 miliar rupiah. Selain melakukan aksi jemput bola ke para penunggak pajak kendaraan, petugas Samsat dan kepolisian akan gencar melakukan razia pajak kendaraan di jalan raya. Pajak itu kami datangin langsung ke alamat masing-masing, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak instansi ataupun dinas, seperti itu. Yang kedua kami lakukan adalah seperti yang dilakukan minggu kemarin, yaitu pelaksanaan operasi patuh terhadap PKB dan BPNKB. Kami bekerja sama dengan Satlantas Polres Prabu Mulih, ada juga dari Jasara Harja maupun dari Dinas Perhubungan yang kami lakukan di Bundaran Air Mancur selama 2 hari untuk triwulan ini. Diharapkan cara ini dapat mengejar target pajak kendaraan di sisa triwulan akhir tahun 2024. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Prabu Mulih. Aneka perlombaan digelar di sejumlah sekolah di Kota Palembang. Di SD Negeri 79 Palembang, para siswa ikuti beberapa keseruan lomba. Salah satunya lomba tank dengan berguling-guling dengan kardus. Bagaimana keseruannya? Berikut liputan selengkapnya. Peringati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI tahun ini, SD Negeri 79 Palembang menggelar berbagai perlombaan, seperti lomba tank kardus, meniup botol mineral menggunakan tali, dan lomba estafet menggunakan kardus. Sementara para guru pun seakan tidak mau kalah dengan mengikuti berbagai lomba, salah satunya kereta api balon. Untuk memperingati 17 Agustus ini, Pak, kami mengadakan lomba pertama, lomba tank kardus, yang kedua tiup aqua memakai tali, sudah itu estafet kardus, dan untuk gurunya kami mengadakan kereta api balon untuk gurunya. Balon, ada kesulitan Pak tadi Pak? Ya kesulitannya mungkin tadi Pak, menyambung untuk gerbong-gerbongnya itu. Tadi kelihatan capean gurunya Pak sambil lari-lari. Ada yang jatuh tadi? Jatuh malahan. Lomba kali ini diikuti seluruh siswa mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Kemeriahan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia ini diharapkan dapat memberi motivasi kepada seluruh siswa agar lebih semangat dalam menimba ilmu di sekolah, seperti para pahlawan yang berjuang merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Nah, bagaimana nih persiapan menyambut Hari Kemerdekaan di lingkungan tempat tinggal Anda? Semoga semakin banyak keseruan-keseruan lainnya ya. Laporan tadi juga mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Agisa Febila berterima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.